Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Ngerinya netizen Indonesia, gerakan julid fisabilillah sukses bikin tentera Israel frustasi. Ini dia gerakan netizen Indonesia gitu ya. Tidak ada lawan, oke? So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Welcome to our channel. Ada banyak cara yang ditunjukkan warganet dalam membela Palestina sekaligus mengecam Israel. Satu di antaranya dengan adu mekanik melalui sosial media. Kalau untuk yang satu ini tak perlu diragukan. Sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara, solidaritas netizen Indonesia tak ada tandingan. Jangankan keroyokan, aksi satu orang panggang bendera di siaran Ome TV saja juga sukses bikin warga Israel geram. Aksi tersebut dilakukan oleh pemilik akun Tommy Freedom yang membagikan siarannya memanggang bendera Israel di depan orang Israelnya langsung. Tak ayal, si lawan bicara syok, mengumpat, hingga menekan tombol report dan langsung mematikan sambungan. Bikin stres hingga kena mental, berikut aksi julid netizen Indonesia yang sukses lewat gerakan tagar julid fisabilillah. Julid fisabilillah. Aksi netizen teror tentara Israel. Selama berperang dengan Hamas, tentara Israel menggunakan media sosial sebagai alat propaganda. Mereka membangun opini dan membagikan keseharian di medan perang yang kemudian memancing reaksi dari warganet. Seolah mendapat ilham, media yang sama juga dimanfaatkan oleh pengguna internet Indonesia. Hasilnya, sebuah gerakan online bernama Julid Fisabilillah kemudian hadir. Menimbulkan efek luar biasa melalui aksi cyberbullying hingga doxing terhadap anggota pasukan pertahanan Israel, IDF. Orang normal mana yang tak terganggu jika mendapat spam di kolom komentar? Terlebih itu adalah komentar pedas yang dilontarkan bertubi-tubi. Tapi memang seperti itulah cara kerjanya. Puncaknya, pasukan IDF kompak mengunci medsos hingga menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram. Militer Israel bahkan mengaku frustasi karena belakangan ini akun media sosial mereka diserbu komentar negatif dari netizen Indonesia. Pemilik akun @edensison mengunci akunnya setelah dibanjiri komentar negatif. Ia bahkan melaporkan hujatan yang ia terima pada kepolisian Israel. Hal yang sama dilakukan pemilik akun @michal_matzov. Ia sempat membuat instastory yang berisi kekesalannya pada komentar negatif, bahkan mengaku mulai menggila karena ulah netizen Indonesia. "Aku mengandalkanmu teman-teman, semoga kalian bisa membantuku." Katanya ketika meminta bantuan followersnya melaporkan balik akun-akun netizen Indonesia yang melaporkannya lebih dulu. Sebenarnya ada sejumlah reaksi yang mereka tunjukkan sebelumnya, seperti bersikap arogan dan menantang balik. Tapi itu tidak disarankan karena hanya akan menguji kemampuan silaturahmi netizen Indonesia. Sebagaimana yang terjadi pada pemilik akun @shy_golden. Ia akhirnya meminta maaf dan memohon agar netizen berhenti karena merugikan anak dan istrinya. Tersebar pula di akun X, seorang tentara meminta maaf khususnya kepada netizen Indonesia setelah menerima 7.000 telepon dan 15.000 notifikasi dari semua media sosial serta 200.000 ujaran kebencian. Luar biasa netizen Indonesia ya. Digagas oleh Erlangga Greshinov. Erlangga Greshinov atau akrabnya disapa Mas Gres adalah sosok di balik gerakan julid fisabilillah. Gerakan ini bermula ketika ia membagikan 50 akun media sosial tentara IDF pada 16 November 2023 pertama kali. Ia percaya bahwa Indonesia telah melakukan banyak usaha melalui langkah diplomasi dalam forum internasional. Namun sebagaimana ia mengatakan melalui wawancara bersama Kumparan, pasti ada juga gerakan yang bisa dilakukan sebagai rakyat. Berawal dari utas yang berisi ide menyerang pasukan IDF, gerakan besar mulai terbentuk dan itu terjadi secara alami. Kini, ia mendapatkan julukannya sebagai Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti-Israel. Melalui gerakan ini,
Grace mengajak warganet ramai-ramai menyerbu akun Instagram maupun TikTok tentara IDF Israel sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina yang tertindas. Aksi ini pun disambut baik oleh warganet yang budiman. Ratusan ribu netizen Indonesia kemudian menyerbu kolom komentar akun-akun tentara dengan tujuan memberi dampak psikologis pada tentara-tentara Israel tersebut. Fenomena sipil memerangi Israel seperti ini mulai ramai sejak beberapa pekan lalu dan sepertinya akan menjadi hobi baru netizen Indonesia. Serangan balik. Jika ada yang bertanya apakah gerakan tagar julid fisabilillah ini berhasil atau tidak, maka jawabannya adalah ya. Bisa dilihat dari deretan keluhan oleh tentara IDF yang telah mereka bagi melalui Instagram Story. Ada yang meminta maaf sampai memutuskan tutup akun segala. Meski demikian, Mas Grace mengaku dapat ancaman akan dilaporkan ke polisi hingga akun terancam dihack. Namun menurutnya itu masih berada dalam tataran normal dan bukan masalah berarti. Dalam kesempatan berbeda, ada juga tentara IDF yang menyerang balik netizen Indonesia. Sebelumnya ada tentara pria Israel meminta agar netizen Indonesia melakukan operasi pada hidungnya yang dinilai pesek. Kemudian belakangan juga terdapat seorang tentara wanita Israel yang tak terima akun media sosial, serta WhatsApp-nya dibombardir oleh hujatan netizen Indonesia. Tentara wanita itu lalu menyinggung soal sejarah Indonesia. Menurutnya Indonesia harus bertanggung jawab atas dugaan pembunuhan dari kasus penyerangan ke Timor Leste 1975. Ia juga meminta agar netizen Indonesia harus mengetahui sejarah sebelum menghakimi orang lain. Gerakan tagar julid fisabilillah juga tak selalu berjalan mulus. Sebab beberapa akun termasuk @Gresinov terpaksa tak bisa digunakan untuk memposting sesuatu yang bersifat sementara karena dianggap platform terkait melanggar ketentuan. Salah seorang pembela Palestina bahkan mengakui akun Instagramnya di-banned usai berkomentar Free Palestine. Dijuluki Ashabul Aqlam oleh Hamas. Perjuangan di Palestina adalah perjuangan dalam rangka melawan penjajah. Dan ini tentu bukan hanya perang orang Palestina belaka, tetapi juga perjuangan umat Islam di dunia. Karena itulah sesama umat Islam mesti membantu, misalnya melalui sosial media. Ranah sosial media memang tidak bisa diremehkan sebagai ajang perang wacana. Apalagi perang propaganda dengan Israel memang telah terjadi. Bagaimana tidak, kebohongan telah disebarkan Zionis dengan menyuruh pihak tertentu untuk menyebarkan kabar bohong dengan imbalan jutaan dolar. Belum lagi Hamas yang memang tidak memiliki saluran media sosial resmi seperti Twitter, Instagram, atau Facebook. Meski begitu, Hamas mengakui pihaknya memiliki tentara siber yang dibantu oleh orang-orang Palestina dan pro-Palestina di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, tak heran jika dalam pidato terakhir Abu Ubaidah menyebut Indonesia. Bahkan juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas ini memberikan panggilan khusus untuk netizen Indonesia yang ikut melawan Israel di jalur Gaza. Abu Ubaidah menyebut mereka sebagai Ashabul Aqlam. Gerakan dengan pesan refleksi kemanusiaan. Setiap aksi tentu punya indikator keberhasilannya sendiri, begitupun dengan gerakan julid fisabilillah. Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, UI, Yon Majmudi menilai aksi keroyokan netizen Indonesia bersama Malaysia bisa saja menghentikan atau mengubah kebijakan perang Israel. Kepada Kumparan ia menjelaskan bahwa gerakan tagar julid fisabilillah bukan hanya tentang menjatuhkan mental lawan, lebih dari itu harus ada pesan yang jadi bagian dari refleksi kemanusiaan. Menurutnya, kita harus paham betul bahwa menerima serangan di sosial media bukan hal yang mudah sehingga ada tanggung jawab pesan yang harus tersampaikan. Jika tidak begitu, apa yang membedakan aksi ini dengan buzzer atau tentara bayaran di dunia maya? Tidak sekadar menekan atau merendahkan seseorang, demikian ia menambahkan. Serangan melalui media sosial tidak hanya menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia pro-Palestina, cara ini sekaligus menunjukkan pergeseran cara berjuang. Dari tindakan fisik di lapangan menjadi pertempuran naratif di ruang digital.
Serangan umum gerakan Julid Fisabilillah dimulai sejak 16 November dan berakhir 5 Desember 2023 kepada katadata.co.id. Erlangga menyebut akan mengevaluasi gerakan ini. Adakah di antara kalian yang menjadi bagian dari gerakan ini? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi gerakan yang dimulakan oleh netizen Indonesia gitu ya, yang sampai bikin tentara Israel ini, IDF ini sampai kena mental juga. Ada yang mengunci akunnya gitu ya, dinonaktifkan komentarnya juga gitu kan. Memang gerakan yang sangat luar biasa, gerakan besar-besaran netizen Indonesia gitu ya. Perjuangan melalui media sosial gitu. Luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.